kasihan amat. Jadi saya berharap begini, bagaimana kembali menumbuhkan rasa kebangsaan itu, yang kita nggak boleh kalah mendapatkan informasi itu melalui medsos. Bu, begini Bu ya, TikTok untuk seorang gila-gilaan. Kalau Anda pengen melihat keviralan seseorang, itu bisa Anda lihat melalui tagar yang ada di TikTok. Hashtag. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, oh ini kayak gini. Ini sudah kayak Gus Miftah. Tagarnya berapa coba Anda lihat? Bukan lagi miliun, bilion, 1,6 bilion. Gus Miftah lucu 5,7 miliar. Gus Miftah ora aji 30 miliar. Gus Miftah 4,7 miliar. Ini hashtag yang paling tinggi sampai 1,6 bilion. Itu kan gila. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat, tolok ukurnya apa? Nggak ada. Kalau pengajian cuma ribuan jamaah yang datang. Sekarang nggak bisa Pak. Makanya mohon maaf, ini menjadi tantangan santri, tantangan anak-anak muda NU. Bagaimana kemudian kita berdakwah termasuk memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan melalui medsos. Kita jangan kalah bro. Sekarang kan semua orang pengennya viral Bu. Bahkan mohon maaf, banyak yang viral tidak dengan prestasi tapi dengan sensasi. Saya pulang pengajian jam 12 malam, saya buka TikTok, ya Allah, ada mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dibuka. Direkam Pak, guys, susuku gede guys. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Kalau kayak gitu saya biasa. Saya itu Pak Agus, ada WA dari klub malam di Banjarmasin. Ada Mbak Purel LC, itu ngefans banget sama saya. Sampai di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Fotonya dikirim ke saya, tak buka. Ya Allah, tapi temen ya tadi. Tato nih. Juraganya telepon saya, Gus izin boleh telepon sebentar, video call. Saya sama anak-anak LC, video call sama saya. Ternyata bener, ada mbak-mbak itu dadanya di status ini Gus Miftah, saking ngefansnya sama saya. Saya tanya, kenapa kamu harus pasang tato di situ? Saya ngefans sama Gus Miftah, kan dulu Gus Miftah saya pernah ikut pengajian di Jogja. Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Wih. Dia bilang, mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Karena aku jadi ingin. Saya bilang sama dia, tato kamu itu bagus deh, salahnya satu apa, kurang turun dikit. Orang katon ya. Kalau Pak Agus jangan ikut-ikutan Pak, bahaya. Kalau Pak Agus ini saya ajak ke tempat seperti itu, saya yakin mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya. Kadang-kadang repot Pak, semuanya seksi. Padahal saya tahu hadis. Kanjeng Nabi bilang sama Sayyidina Ali, la tasbi'in nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, mohon maaf sekali langsung dilempar ke yang lain. Set, saya lihat, wow, langsung saya lempar. Set, ada lagi. Aduh. Pokoknya saya langsung pindah sana, 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 gede, mulus, ya. Nah, hari ini wasilah yang paling efektif untuk mensyiarkan nilai-nilai kebangsaan, memperkenalkan nama pahlawan dan lain sebagainya, termasuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang saya bilang dengan PBNO. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945 yang paling efektif Pak melalui medsos. Coba, hari ini kita dikejutkan dengan seorang tunanetra yang menggemparkan dunia. Hanya dalam waktu nggak ada 2 hari langsung viral, Putri Aryani.
Betul? Maksud saya apa? Loh, kita hari ini mohon maaf Pak Kiai Agus, saya punya teman yang punya RCTI itu, karena dulu saya punya acara di sana namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah itu. Dia saya tanya, Anda dulu bikin TV habis biaya berapa Pak? 500 miliar sampai 1 triliun. Sekarang semua di antara kita berpotensi punya TV, nggak harus modal 1 triliun. Cukup dengan HP-nya masing-masing. Bisa buat Haryo TV, bisa buat As-Salafiyah TV. Cukup dengan modal 1.500.000 HP cross gawe TV. Kebayang nggak HP ku iPhone di WA sama cross? Sudah bisa. Artinya apa? Persoalannya hari ini adalah bukan masalah kamu bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ayo le di branding. Gus, kalau saya posting saya malu dikira pamer. Wah, ini sesat. Sekarang ahli maksiat saja mohon maaf posting kayak gitu kok. Kalau orang ahli maksiat bangga dengan postingan kemaksiatannya, kenapa kita orang baik tidak bangga dengan postingan kebaikan kita? Gus, nanti dibilang pamer. Itu setan yang ngomong kayak gitu. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti pamer? Oh tidak, selama dia bisa menjaga hati dan niatnya. Toh orang bersedekah itu boleh diterang-terangkan. Bilaili wan nahar, malam hari, siang hari, orang sedekah. Sirra wa alaniyah, tersembunyi maupun terang-terangan, boleh. Sedekah kamu posting boleh, nggak kamu posting juga boleh. Yang diposting belum tentu pamer, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Jadi sedekah itu mau terang-terangan maupun tersembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak pernah sedekah, terang-terangan nyinyirin orang yang sedekah. Itu yang nggak boleh. Betul Bu? Ciri-cirinya orangnya biasanya pakai baju batik. Oh guru. Muridnya yes. Sudah nggak sedekah, cerewet. Ini persoalan, ini problem ini. Makanya itu Pak, kenapa saya itu rajin puasa. Kebetulan pas hari ini saya puasa. Jadi saya itu puasa Daud dari 2016 Pak. Karena belajar ikhlas yang paling efektif menurut saya adalah dengan puasa. Karena puasa itu nggak bisa dipamerkan. Bagaimana Anda pengen pamer puasa? Kalau orang sholat, oh bisa. Sholat posting, wah sholat. Atau keluar dari masjid, habis tahajud rasanya adem lah. Padahal mau cari AC gitu. Kadang-kadang sholatnya difasih-fasihkan. Saya ada ya. Jadi baru menikah lagi. Dia imam sama istrinya sholat. Setiap kali sholat yang dibaca cuma 2. Rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Maghrib rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Nisa rakaat pertama kul, mertuanya ikut sholat makmum. Kalau baca kul sama inna tok gengsi, akhirnya begitu Fatihah ditambah diganti inna anzalna. Dilalah salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah. Yang kan harusnya jar majrur fi lailatil. Membacanya fi lailatul. Mertuanya ustadz langsung diingatkan dari belakang. Lah dia nggak terima, sudah bertahun-tahun membacanya fi lailatul kok kenapa til? Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mertua tambah keras til. Akhirnya yang ketiga benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diteruskan salah maning. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal yang kedua yang benar tuh bacanya di mertuanya teriak. Akhirnya
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Begitu ayat ketiga, dia bingung, andilau antara dilema dan galau. Lailatul apa Lailatul? Nanti saya tul, mertua saya til, jangan-jangan mertua saya tul, til, tul, tul, til. Akhirnya tengok ke belakang, ke Perimen Park. Batal ya. Kadang-kadang memang ada persoalan fikih itu yang harus kita bahas, Pak. Contoh begini, cara mengingatkan imam salah. Coba, bagaimana cara mengingatkannya? Kalau laki-laki membuat dengan kalimat tasbih, subhanallah. Kalau perempuan dengan tepuk tangan atau tepuk paha. Tapi kan pahanya sendiri, bukan pahanya orang lain. Tepuk tangannya gimana, Bu? Itu tepuk pramuka, Bu. Jadi punggung tangan kanan ketemu dengan telapak tangan kiri atau sebaliknya. Nah, sekarang menjadi problem. Kadang-kadang imam itu diingatkan dengan tasbih atau dengan tepuk tangan, itu yang salah. Membaca Fatihah dalam sholat hukumnya apa? Wajib. Membaca surat pendek atau ayat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ini ada imam lupa, Allahu Akbar pas Jumatan, langsung yang dibaca surat, gak baca Fatihah. Allahu Akbar, Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kompak, subhanallah. Nah, imamnya nggak tahu salahnya di mana. Dikira kurang fasih, dipasai-pasain. Ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin keras, subhanallah. Imam tambah stres. Ulangi lagi, Gus. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget, Fatihah. Pertanyaan saya, Fatihah itu bacaan salat apa bukan? Bacaan salat apa bukan? Bukan, Fatihah. Pertanyaan saya, salatnya batal apa enggak? Batal, bukan bacaan salat toh. Sandinge, sampingnya malah bilang, tak kena ngomong. Ya batal. Sampingnya ada guru as-salafiyah bilang, oh untung aku nggak ngomong deh. Ya batal. Jangan malu posting kebaikan. Jangan malu posting kebangsaan. Yang sering saya ceritakan tuh, Gus Yuwon Sewu, saya dikasih teks akun Instagram, bunyinya apa Pak? Awas, hati-hati lagu musyrik. Apa itu lagu musyrik? Padamu negeri kami berbakti. Karena dianggap bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka yang nggak paham saja bangga dengan postingan seperti itu. Kenapa anak Ansor nggak bangga untuk menjawab pertanyaan itu? Saya dibilang itu musyrik. Saya bilang, pemahamanmu itu salah. Ini namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Ini namanya pemerkosaan ayat. Dia nggak bisa membedakan bagaimana berbakti kepada Tuhan dengan berbakti kepada negara. Sama hanya ketika di Boyolali, orang guru mengharamkan siswa didiknya untuk hormat kepada merah putih. Alasannya apapun. Alasannya dianggap apa? Berhala. Ini kan ngeri sekali pemahamannya. Dan itu sekarang marak terpaparnya siswa didik itu melalui media sosial.